Hai, masih bersama Pesona Wisata Tulung Agung. Hari ini merupakan hari kedua, yakni Selasa 27 Agustus 2024, belajar bersama di Museum Daerah Tulung Agung tahun 2024 dengan materi tentang sejarah museum dan koleksinya. Pada kegiatan di hari kedua diikuti peserta gelombang 1 terdiri dari MAN 1 Tulung Agung dan SMA Negeri 1 Kedungwaru. Sedangkan gelombang 2 SMA Negeri 1 Karangrejo dan SMA Negeri 1 Campur Darat, yang mana mereka melakukan registrasi terlebih dahulu sebelum mengikuti rangkaian agenda yang diadakan oleh Disbudpar Kabupaten Tulung Agung. Kegiatan ini merupakan bagian dari program tahunan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai sejarah dan koleksi yang ada di museum. Dengan semangat pendidikan dan pelestarian budaya, kegiatan ini menawarkan kesempatan bagi peserta untuk mengeksplorasi berbagai aspek penting dari museum tersebut. Saat penjelasan materi sedang berlangsung, tak sedikit anak didik yang mencatat materi agar nantinya dapat dipelajari kembali hingga paham terkait sejarah. Kemudian, kalau ingin mendirikan museum, jelas harus punya koleksi. Pasti keberadaannya museum ini harus ada tempat, lokasi dan bangunannya. Kemudian ada SDM-nya, sumber daya manusianya, yang stay setiap saat, bisa sebagai guider, marketingnya untuk pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab. Misalkan Mas Hendy setiap hari sering ke museum, domisilinya di museum. Di situ ada Mas Fajar, kemudian ada Pak Win, kemudian ada Mas Eni dan seterusnya. Kemudian yang paling sulit ini yang rutin. Untuk pemeliharaan dan lainnya harus ada sumber pendanaan. Terus kemudian memiliki nama museum. Yang paling penting juga bahwa museum ini harus terdaftar, terregister, harus badan hukum. Jadi lanjut, visi museum kita terwujudnya pelestarian serta pemanfaatan benda warisan sejarah purbakala dan budaya sebagai media pendidikan yang edukatif dan rekreatif. Guna mewujudkan visi yang ada, salah satunya menyediakan sarana dan prasarana bagi pengembangan pembelajaran ilmu sejarah dan kebudayaan pada umumnya. Anak-anakku, sekolah juga punya visi, sekolah juga punya misi, museum juga punya visi, juga punya visi. Di sini tadi dibagikan apa di Oke, coba ya. Ada, ya. Nih, semuanya insya Allah sedikit penggambaran tentang museum yang ada di sini sudah ada. Lanjut, Mas Kaca. Struktur museum, ilmu nih. Jikalau kita ingin mendirikan suatu museum, misalkan di sekolah ada penggiat sejarah melalui guru sejarah, maka edukasi pembelajaran yang ada, misalkan ada ruangan tertentu, ada kelas tertentu, ada lab sejarah atau sejenisnya, maka di sini di struktur nih ada kepala museumnya. Misalkan kalau di sekolah untuk pembelajarannya siapa? Misalkan kepala OSIS-nya atau ketua kelasnya seolah-olah menjadi kepala museum. Kemudian ada unsur bagian registrasi, sing nyatet, mencatat dan pendokumentasian koleksi. Kemudian berikutnya kurator yang mengumpulkan penelitian dan pembinaan koleksi. Konservator memelihara dan perawatan koleksi.
edukator yang memberikan edukasi dan penyampaian informasi tentang koleksi. Penata pameran, perancangan dan penataan di museum. Humas dan pemasaran untuk marketing, komunikasi dan pemasaran program-program museum. Seperti hari ini dalam rangka juga untuk memasyarakatkan museum. Keamanan, pengendalian museum dari ancaman bencana. Kalau di sekolah ada security, di sini pun juga ada security untuk gangguan baik internal maupun eksternal. Kalau misalkan ini nanti di sekolah anak-anakku mempraktekkan dengan beliau-beliaunya guru sejarah menggunakan ruang tertentu atau tempat tertentu, maka seolah-olah di dalam proses edukasi ini ada register, kurator, konservator, edukator, penata pameran, humas, keamanan. Lanjut. Hari kedua tak kalah ramai dengan hari pertama, di mana antusias para peserta juga sangat luar biasa. Garuda di dadaku, tanahku Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika Pancasila. Museum di hatiku, sejarah kebanggaanku, ku yakin sejarahku Indonesia. Siapa kamu? Generasi penerus bangsa. Yes. Luar biasa. Pada sesi hari ini, fokus utama materi adalah sejarah museum itu sendiri. Peserta akan mendapatkan wawasan tentang bagaimana museum ini didirikan, perkembangan sejarahnya, serta peran pentingnya dalam konservasi dan edukasi masyarakat. Dengan narasumber yang berpengalaman, peserta diharapkan dapat memahami lebih jauh mengenai latar belakang pendirian museum serta kontribusinya terhadap pelestarian warisan budaya lokal. Oke, sekarang kita berbicara koleksi. Koleksi museum ada dua, arkeologi sama etnografi. Nah, arkeologi itu peninggalan masa klasik yang sifatnya tangible. Tadi saya katakan, yang namanya benda cagar budaya itu meliputi benda, struktur, bangunan, situs, sama kawasan. Tetapi kalau benda arkeologi, itu ada 5 jenis juga. 1, artefak, artificial factual. Ini buatan human, ya, yang sifatnya movable, bisa dipindah-pindah. Contoh arca, prasasti, ini adalah artefak. Makanya adik-adik nanti kalau ada omongan sejarah yang ketemu, misalnya ketemu arkeolog gitu ya, oh, artefak di sana bagaimana? Itu adalah benda yang bisa dipindah-pindah, buatan manusia. Paham? Beda dengan fragmen. Nanti kalau ada misalnya ketemu sejarawan, ini ada fragmen kok di sini, di situs ini. Nah, fragmen itu pecahan-pecahan yang sudah tidak utuh. Apakah artefak bisa berupa fragmen? Bisa. Makanya artefak yang tidak utuh ya, tinggal menyisakan kaki atau apa gitu ya, itu adalah artefak fragmen. Artefak yang berupa pecahan-pecahan. Oke, paham? Nah, yang kedua adalah ekofak, ecological factual. Ini alam. Alam yang dikultuskan para leluhur kita dulu. Ya, karena mencari Tuhan. Seperti gunung, laut, ini tidak bisa movable. Ini bukan buatan manusia. Seperti Gunung Penanggungan, pantai-pantai yang ada di Tulungagung, itu kan tiap tahunnya ada larung saji kan? Sajen larung maksudnya, ya. Itu dikultuskan dulu. Ini tidak bisa movable. Kalau dipindah, ya siapa yang bisa memindah, gitu kan? Nah, yang ketiga adalah fitur. Fitur itu berupa bangunan sama struktur. Contoh candi yang berupa struktur oke, candi yang berupa bangunan oke. Tulungagung belum punya candi yang berupa bangunan. Semua berupa struktur. Setinggi apapun, kalau tidak punya bilik, itu namanya struktur. Borobudur, tinggi sakmono dure, itu adalah struktur. Karena tidak punya bilik. Kalau Prambanan beda lagi. Prambanan meski itu kan tinggi ya, tapi di situ ada biliknya. Sependek apapun kalau ada biliknya itu adalah bangunan. Paham ya? Oke. Jembatan, gereja, masjid, itu adalah fitur, buatan manusia. Tidak bisa movable. Kalau dipindah rusak.
Ya, kalau dipindah juga pelanggaran itu. Kena pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Oke, dari sini paham? Yang keempat adalah site, situs. Di mana situs ini ada 3 kategori. Makanya kalau adik-adik nanti pergi ke candi mana gitu ya, ke candi Mirigambar mas, saya ke sana. Itu adalah situs, site Mirigambar Temple. Tapi di situ ada apa? Kalau ada candi berarti ada fitur, kalau ada ambang pintu, ada arcanya, itu adalah ada artefak. Berarti satu situs ada 2 kategori, fitur sama artefak. Paham? Nah, yang kelima adalah region, kawasan. Di mana kawasan itu minimal ada 2 situs yang berdekatan dan mempunyai hubungan cerita. Selanjutnya, pembahasan akan beralih ke koleksi yang dimiliki oleh Museum Daerah Tulung Agung. Koleksi tersebut mencakup berbagai artefak bersejarah seni dan benda-benda yang berharga lainnya yang menggambarkan kebudayaan dan sejarah daerah Tulung Agung. Melalui penjelasan mendetail mengenai setiap koleksi, peserta diharapkan dapat menghargai nilai-nilai historis dan budaya yang tersimpan di dalamnya, serta memahami konteks keberadaannya dalam sejarah lokal. Hari ini saya mendampingi anak-anak didik saya sejumlah 25 siswa di kegiatan belajar bersama Museum Daerah Tulung Agung. Saya sangat senang sekali dan luar biasa sekali karena Museum Daerah Tulung Agung memberikan kesempatan kepada anak-anak didik saya khususnya dari SMA Negeri 1 Kedungwaru untuk mengajak belajar bersama, dan itu merupakan pengalaman yang luar biasa, dan semoga kegiatan ini bisa berkelanjutan dan kita bisa berkolaborasi bersama dengan anak-anak didik, guru, dan pihak dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulung Agung. Yang mana kegiatan diharapkan tidak hanya memperluas pengetahuan peserta tentang museum dan koleksinya, tetapi juga meningkatkan apresiasi mereka terhadap pentingnya pelestarian warisan budaya. Dengan memahami sejarah museum dan kekayaan koleksinya, peserta diharapkan dapat lebih menghargai upaya yang dilakukan untuk menjaga dan merawat aset budaya tersebut bagi generasi mendatang. Semoga pengalaman ini menjadi langkah awal dalam mencintai dan menjaga kekayaan budaya kita. Selain memberikan wawasan mengenai sejarah museum dan koleksinya, kegiatan hari ini juga dirancang untuk melibatkan peserta dalam berbagai aktivitas interaktif. Selama sesi ini, peserta akan dibagi dalam kelompok-kelompok kecil untuk melakukan studi kasus dan diskusi mendalam tentang beberapa artefak kunci. Aktivitas ini bertujuan untuk membangun keterampilan analitis dan kritis peserta, serta memfasilitasi diskusi yang memupuk pemahaman yang lebih baik mengenai konteks sejarah setiap benda yang dipelajari. Tak hanya fokus pada aspek edukatif, acara ini juga menyertakan sesi tanya-jawab yang memungkinkan peserta untuk berinteraksi langsung dengan para ahli dan kurator museum. Kesempatan ini memberikan platform bagi peserta untuk mengajukan pertanyaan, menyampaikan pendapat, dan mendapatkan klarifikasi mengenai hal-hal yang mungkin belum sepenuhnya dipahami. Interaksi ini diharapkan dapat memperkaya pengalaman belajar dan memberikan pandangan baru mengenai peran museum dalam masyarakat. Ya, sangatlah antusias sekali, dan para siswa sangat happy, senang untuk menerima beberapa kajian-kajian yang diberikan dari narasumber, yang intinya para siswa antusias dan sangat terkesan terkait dengan belajar bersama di Museum Daerah Tulung Agung. Tur ini memberikan kesempatan eksklusif untuk melihat koleksi-koleksi yang lebih mendalam, serta area di balik layar yang seringkali tidak terlihat. Dengan pengetahuan baru yang diperoleh selama sesi sebelumnya, peserta akan dapat mengapresiasi lebih dalam setiap detail yang ditampilkan, memperkuat pemahaman mereka tentang bagaimana museum berfungsi sebagai pusat pelestarian dan pendidikan budaya. Semoga kegiatan ini menginspirasi peserta untuk terus mengeksplorasi dan menjaga kekayaan sejarah dan budaya yang ada di sekitar mereka.
museum ini sangat bagus, menarik, dan banyak memberikan pengetahuan tentang sejarah-sejarah yang ada di sini. Harapannya ke depannya semoga acara ini bisa memberikan lebih banyak kegiatan yang positif dan semakin banyak diketahui oleh orang-orang, semakin banyak terkenal. Ada banyak yang mengunjungi tempat ini. Terus ke sana tempat ini menarik. Tur eksklusif di area-area tertentu yang tidak biasanya diakses oleh pengunjung umum juga menjadi daya tarik tersendiri. Kesempatan ini memberikan pandangan mendalam tentang koleksi dan fasilitas museum yang dapat membangkitkan rasa ingin tahu dan ketertarikan pengunjung potensial. Dengan menampilkan area belakang layar dan artefak kunci secara lebih rinci, museum memperlihatkan dedikasinya dalam menjaga dan merawat kekayaan budaya, sambil mempromosikan berbagai aspek yang mungkin tidak terlihat dalam kunjungan reguler. Dengan semua elemen promosi ini, Museum Daerah Tulungagung berhasil memanfaatkan acara edukatif sebagai alat untuk menarik perhatian dan meningkatkan kunjungan. Sebagai perwakilan dari SMA 1 Lampung Darat mengikuti belajar sejarah, ini sangat membantu sekali buat siswa kami tentang mengetahui tentang museum, terus kemudian pengetahuannya bertambah dan juga terus lanjutkan kembali acara seperti ini. Terkait dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh museum ini, menurut saya sangat luar biasa positif untuk meningkatkan kecintaan peserta didik terhadap peninggalan benda-benda cagar budaya, dan terutama adalah fungsinya di dalam kehidupan sehari-hari. Tentu ini sangat menarik sekali jika kegiatan ini akan tetap dilaksanakan di dalam kesempatan-kesempatan yang berikutnya. Oh ya, menariknya lagi, di tengah-tengah acara juga terdapat kuis loh, yang mana kuis untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan siswa-siswi terhadap pengetahuan tentang sejarah yang telah mereka miliki. Untuk pemenang kuis juga diberikan hadiah yang membuat senang seluruh siswa-siswi yang telah berpartisipasi. Saya tanggapannya sangat bagus sekali ya, sangat berkesan karena acara seperti ini baru sekali saya ikuti ya. Tadi belajar apa aja? Lihat apa aja koleksinya? Saya di sini baru mengenal apa itu arca-arca dan dari bahan apa arca-arca itu dibuat. Sangat berkesan sekali sih. Luar biasa ya, sangat senang karena acara ini jarang sekali ditemukan dan baru kali ini saya mengenal acara ini. Kesan harapannya saya agar acara ini terus dilanjutkan dan tidak berhenti sampai tahun ini, agar tahun-tahun selanjutnya terus ada.